Puji Tuhan. Shalom saudara, shalom Bapak Ibu, shalom sahabat-sahabat semua. Saya percaya hari ini hari yang indah, hari yang diberkati Tuhan. Setiap hari dijadikan Tuhan supaya kita menikmati kemurahan-Nya. Katakan amin, haleluya. Renungan hari ini, tokoh yang coba saya sodorkan kepada Bapak Ibu adalah Esau. Dengarkan baik bahwa rupanya orang akan kehilangan apapun yang lebih dahulu dia anggap murah, ya kan? Atau dalam kalimat yang lain adalah Anda hanya akan kehilangan sesuatu yang menurut Anda murahan. Di alam nyata apa yang terjadi? Nah, hal-hal seperti itu kan memang terjadi dan itu menimbulkan kemarahan, kepahitan. Sehingga ketika Esau marah terhadap penipuan Ribka dan Yakub terhadap terhadap Ishak, ya kan, itu menjadi semacam begini, menjadi excuse bagi banyak orang bahwa oh ya, wajar Esau ditipu seperti itu. Tetapi saudara, terlepas dari semua tindakan Ribka dan Yakub terhadap Esau, Anda mesti mengerti bahwa begini, Esau ternyata hanya kehilangan sesuatu yang lebih dahulu dia anggap murahan. Suatu kali di dalam pasal 25 kitab Kejadian, Yakub memasak. Nah, rupanya Yakub ini pintar masak, betul ya. Dan bau kacang merah, ya kita nggak tahu mungkin ditaruh rusuk domba kah, ditaruh rusuk lembu kah, ya kan, atau kaki domba. Ya budaya di sana pasti masaknya itu. Nggak mungkin kaki babi karena peristiwa itu ada di keluarga keturunan Ishak dan Ribka, ya kan? Dan Ishak dan Ribka ini bukan orang Manado. Ya, ini bapak leluhurnya orang Israel, ya kan? Nah, mencium bau masakan itu, Esau yang kelaparan setelah pulang dari berburu berkata kepada Yakub, pakai bahasa yang lebih pasaran, Yakub, bagi dong, gue lapar banget nih, ya kan? Lalu Yakub kan mulai melancarkan strateginya, boleh, tetapi kasih dulu hak kesulungan kamu sama saya, ya kan? Karena bagi kaum keturunan Abraham, ya mereka tahu betul bahwa hak kesulungan itu bicara tentang otoritas, hak kesulungan itu bicara tentang hak istimewa, saudara. Nah, kasih dulu ke aku, ya kan? Bahkan juga hak waris, ya. Kasih dulu ke aku. Nah, herannya bahwa begini, Esau berpikir dalam hatinya begini, sebentar lagi aku mati, apa istimewanya hak itu bagi saya? Apa hebatnya hak kesulungan itu bagi saya? Toh hidup juga akan mati, ya kurang lebih begitu, saudara. Dan sudah akhirnya dia menyetujui, tidak ada upacara apapun saat itu, langit bahkan tidak hujan, bahkan tidak ada guntur, buang gitu, ya kan, yang mengingatkan Esau. Nah, semua berjalan normal hari itu, hanya sebuah ucapan yang keluar dari kesadaran seorang Esau bahwa ya kesulungan ini gak ada istimewanya. Dan tebak apa yang terjadi selanjutnya, bahwa begini, untuk melaksanakan apa yang lebih dahulu telah diucapkan Esau, terjadilah penipuan yang diskenariokan Ribka dan Yakub, sehingga berkat kesulungan diberikan Ishak kepada Yakub. Bagi saya ini pembelajaran buat kita bahwa begini, Bapak Ibu, hormati setiap hak istimewa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Contohnya apa? Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 bilang begini, siapa yang percaya, kita yang percaya diberi otoritas untuk menjadi anak Allah. Kita ini anak Tuhan bukan karena agama. Kita ini anak Tuhan karena kasih karunia, karena anugerah. Itu makanya begini, rawat itu, jaga itu, hormati itu. Dan pandanglah bahwa begini, kita yang sekarang berstatus sebagai anak Tuhan, ya kan, identitas kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, pandanglah itu sebagai sesuatu yang mahal. Itu mahal, Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang sudah dijamah Roh Kudus,
Bahkan bahwa begini, mereka telah dilawat oleh Tuhan, tetapi tetap mengeraskan hati untuk tidak mempercayai Tuhan dan Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Sementara Bapak Ibu dan saya ketika kita dijamah, kita memberi diri sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Nah, kenapa? Karena kerelaan hati kita disentuh oleh Tuhan pada waktu itu. Anugerah Tuhan yang menyentuh hidup kita telah bekerja sama dengan kerelaan hati kita untuk mempercayai kepada Tuhan. Nah, akibat dari itu kita sekarang adalah anak Tuhan. Oleh anugerah, oleh iman kepada anugerah kita diselamatkan. Tetapi bahwa begini, hanya karena itu anugerah pemberian Tuhan, hanya karena itu adalah akibat dari jamahan Roh Kudus. Bahkan kesaksian saya adalah bahwa begini, pertobatan saya itu benar-benar anugerah, sama seperti Bapak Ibu. Saya nggak cari Tuhan, tetapi dalam perjalanan hidup saya, Tuhan yang cari saya. Nah, sekarang saya adalah hamba Tuhan. Sekarang saya adalah anak Tuhan. Saya anggap itu adalah kepercayaan yang Tuhan beri. Saya hormati itu dan saya beri nilai mahal untuk itu. Artinya bahwa begini, kalau saya mengalami kesulitan, saya berdoa minta kekuatan dari Tuhan untuk bertahan dalam kesulitan ini. Dan saya tidak perlu melacurkan diri, membuang status saya sebagai anak Tuhan, supaya begini, mendapat pertolongan dengan cara meninggalkan iman saya sebagai seorang anak Tuhan. Ada banyak orang, saudara-saudara, melepaskan iman begitu saja, begitu murah, hanya karena begini, jatuh cinta dan pada akhirnya menikah dengan orang yang tidak seiman. Bahkan dalam hal yang lebih buruk adalah begini, telah terjadi dosa, ya kan? Ya, kita nggak perlu bersembunyi. Ada bahkan orang yang wanita hamil di luar nikah dan akhirnya ya harus ikut agama dari sang pacar, ya kan? Ya, maafkan saya harus katakan itu dalam sharing hari ini. Tetapi saya kira ya kita harus belak-belakan sekarang ya. Wong ini kebenaran, ya kan? Wong ini kebenaran. Nah, bagi saya bahwa begini, hanya karena pernah melakukan satu kesalahan, tidak berarti Anda harus terus melakukan kesalahan. Kalau ada orang yang mendengarkan, kalau Anda wanita dan Anda sedang mendengarkan renungan saya ini, dan Anda ada dalam keadaan yang sama, Anda sedang berbuat salah, Anda sedang jatuh dalam dosa, dan pada akhirnya seolah-olah Anda ditarik untuk meninggalkan Yesus. Menurut saya begini, kesalahan yang kemarin sudah berlalu, hari ini jangan buat kesalahan lagi. Pandang hak istimewa sebagai anak Tuhan itu sebagai sesuatu yang mahal. Jangan seperti Esau, hanya demi terpenuhinya kebutuhan sementara, rela menjual apa yang sungguh amat mahal yang dia miliki. Iman kepada Yesus Kristus itu mendatangkan keselamatan dalam kekekalan. Jangan ditukar dengan apapun. Kalau engkau salah hari kemarin, jangan lakukan kesalahan yang sama dengan meninggalkan imanmu. Mari sama-sama kita pikul malunya itu. Nggak usah takut, nggak usah takut. Datang pada hamba-hamba Tuhan yang kredibilitasnya dapat dipercaya, yang mulutnya dapat dipegang. Bahwa begini, ngaku dosa dengan mereka, minta didoakan sama mereka, dan minta dibimbing sama mereka. Saya percaya bahwa begini, hamba-hamba Tuhan yang Anda jumpai, kalau dia berintegritas tinggi, dia akan tolong Anda, dia tidak akan hakimi Anda. Oh ya, mungkin sejenak 2-3 menit dia akan marah-marah dengan Anda. Kenapa kamu lakukan kesalahan di masa yang lalu? Ya, supaya menyadarkan engkau juga bahwa yang kau lakukan itu salah, ya kan? Tetapi hati Allah, hati Bapa akan memenuhi hidup dia, sehingga dia pasti akan menolong engkau. Sehingga begini, kok jadi kebanyakan ngomong sehingga saya, ya kan? Kesalahan yang lalu tidak membuat engkau melakukan kesalahan lagi hari ini. Kenapa? Engkau berjumpa dengan firman Allah ini. Jangan ikuti apa yang dilakukan Esau. Esau menganggap murah apa yang paling mahal yang Tuhan percayakan kepada dia hari itu. Dalam kasus Esau, dia kehilangan hak kesulungan hanya karena demi terpenuhi rasa lapar yang sementara. Dalam kasus Bapak Ibu, saya tidak tahu apa. Saya juga berdoa, semoga Bapak Ibu tidak sedang mengalami hal-hal yang buruk yang menggoda Bapak Ibu meninggalkan iman. Situasi hari-hari ini mungkin dikatakan orang sulit, dan semua orang memang ya sedang dalam kesulitan.
Gak cuma jemaat, hamba-hamba Tuhan juga kesulitan. Apakah saya juga sedang dalam kesulitan? Saya sedang dalam kesulitan. Tetapi bahwa begini, hanya karena kita sedang ada dalam kesulitan, lalu ada janji pemenuhan kebutuhan, asalkan meninggalkan hak istimewa kita sebagai anak Tuhan, apakah kita akan ambil itu? Saya kira tidak. Saya kira tidak. Pada akhirnya kita harus berdiri dengan keyakinan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka dipaksa Raja Babilonia untuk menyembah patung, dan akibat dari mereka tidak menyembah adalah dilemparkan ke dalam sumur api yang telah dipanaskan. Mereka berkata, jika Tuhan Allah kami sanggup menolong, Dia pasti akan menolong. Tetapi kalaupun Dia tidak menolong, jangan harap kami akan kompromi dan menjadi penyembah berhala. Haleluya. Kesulitan boleh ada, tantangan boleh ada, bahkan kesalahan boleh terjadi di masa yang lalu, di hari kemarin. Tetapi jangan lakukan kesalahan yang sama hari ini. Jangan anggap murah hak istimewa yang telah Tuhan percayakan dalam hidupmu, dalam statusmu sebagai anak Tuhan, dalam statusmu sebagai hamba Tuhan, dalam statusmu sebagai seorang yang melayani pekerjaan Tuhan di gereja maupun dalam dunia marketplace. Jangan demi pemenuhan kebutuhan sementara engkau kehilangan hak istimewa, berkat istimewa yang ada dalam hidupmu. Kekudusan adalah hak istimewa, pengampunan adalah hak istimewa, keselamatan sungguh sangat istimewa. Semua itu Tuhan percayakan kepada kita. Dan saya percaya Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini, silakan di-share. Kalau ada teman-teman yang engkau rasa, aduh aku punya teman Pak, dia sepertinya butuh dikuatkan, ya kan? Ya, saudara boleh bagikan renungan ini. Dan jangan lupa untuk terus bergabung bagi Bapak Ibu yang rindu bergabung secara rutin mendapatkan renungan sharing all the way. Ya, Bapak Ibu boleh like page Facebook saya @worshippermentality, mentalitas penyembah. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.